Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sermon kita hari ini adalah menyangkut hubungan kita dengan Kristus, yaitu kesamaan watak, kesamaan pikiran, kesamaan hati, kesamaan mental dan perbuatan dengan Dia, di mana hubungan kita dengan Kristus itu akan menghasilkan kesamaan keberadaan, di mana hubungan kita dengan Kristus itu akan menghubungkan kita pada kuasanya, pada keberadaannya, pada kemahakayaannya, dan kepada seluruh takdir yang melekat pada Kristus itu. Saudara-saudara, doktrin utama yang paling banyak saya ajarkan di dalam pelayanan saya adalah bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan Allah Yahweh yang mengambil rupa manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah Sang Pencipta di dalam rupa manusia. Sama seperti kita punya roh dan kita punya tubuh, demikianlah Allah menampakkan diri, di mana Dia adalah roh yang tidak nampak, namun menampakkan diri dalam daging. Itulah Yesus yang disebut anak Allah. Yesus dalam kemanusiaan itulah anak Allah. Tetapi sesungguhnya substansi primer dari Yesus itu adalah Bapa sendiri, yaitu Allah sendiri. Di dalam Roma pasal 8 ayat 6 itu, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, saudara-saudara, jadi ketika Yesus mengambil rupa manusia, Dia menjadi manusia sempurna, dan di dalam kesempurnaannya sebagai manusia, Dia melekat satu dengan Bapa itu sendiri, dan takdirnya setakdir dengan kemahakuasaannya sendiri, di mana Dia tidak terikat dengan maut, Dia tidak terikat dengan kematian, Dia tidak terikat dengan kesakitan. Jadi Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia itu, Dia menderita, tetapi Dia tidak terikat pada penderitaan itu untuk seterusnya. Dia mengalami kematian, tetapi kematian itu tidak mengikat pada keadaannya seterusnya. Dia mengalami banyak hal penderitaan dan segala sesuatu yang kita boleh pelajari dari Alkitab itu, tetapi Dia hanya terikat kepada kemahakuasaannya. Dia hanya terikat kepada kesempurnaan, kesucian, keluhuran, serta kemuliaan yang dimilikinya. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus dan dibaptis, disebut itu menandai hubungan kita dengan Kristus, supaya sama seperti Kristus bangkit dari kematian, kita bangkit dari kematian juga. Ketika Kristus menderita, kita memang menderita, tetapi ketika kita menjadi pemilik percaya kepada Yesus Kristus itu, kita memiliki warisan dari diri Yesus itu sendiri yang Dia janjikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun ia sudah mati." Nah, sama seperti Kristus pernah sudah mati, kita akan pernah sudah mati, tetapi akan pernah seperti Kristus yang bangkit dari kematian dan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan hubungan kita dengan Kristus itu? Kecuali kita menerima ajarannya itu dan memiliki praktek nyata bagaimana kita menjadi orang yang satu dengan Kristus. Rasul berkata kepada kita melalui kitab suci Alkitab, supaya pikiran dan perasaan kita adalah perasaan yang sama,
dengan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Supaya pikiran dan perasaan kita adalah pikiran dan perasaan yang terdapat sama dengan Yesus punya pikiran dan perasaan itu. Nah saudara-saudara, bagaimana kita bisa melakukan itu sebagai manusia? Manusia biasa, manusia yang dipengaruhi dan digerus oleh rintangan dan tantangan dan depresi yang datang dari dunia ini. Betul, kita tidak akan pernah bisa sempurna. Akan tetapi, ketika hati kita terbuka dan menyadari kelemahan kita, dan kita meminta Kristus datang menjadi penolong kita, Yesus yang punya rohnya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ketika kita panggil akan datang tanpa dibatasi oleh keadaan di mana kita ada. Apakah kita di tengah-tengah dunia yang berdosa? Apakah kita di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kemiskinan? Apakah kita mengalami keadaan dunia yang penuh dengan kesukaran? Yesus tidak terikat dengan itu semua karena Dia Maha Kuasa. Saudara-saudara, sangat banyak kita melihat sangat banyak orang mempercayai gereja, mempercayai agama, dan gereja dan agama dengan teologi. Semua itu memiliki tafsirnya sendiri, tafsir yang mati, di mana dihafal dari ilmu teologi bertahun-tahun dan turun-temurun sejak zaman di mana si penulis buku-buku teologi itu telah menuangkannya sebagai buah pikirannya dan nilai yang mau dia bangun dan dia bentuk dari hasil pikirannya dan asumsinya. Itu jelas terjadi. Akan tetapi satu hal yang harus kita tahu adalah bagaimana kita sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hubungan langsung dengan Yesus yang hidup itu. Karena apa? Karena sejak Yesus naik ke sorga, Dia tetap bisa hadir di bumi. Kita melihat seperti sejarah yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus setelah Yesus secara fisik naik ke surga. Saudara-saudara, artinya Yesus itu hidup tanpa dibatasi oleh pengalaman Dia pernah mati dan naik ke surga. Karena Dia memiliki roh yang lebih besar dari peta fisiknya sebagai manusia di bumi. Nah saudara-saudara, sekarang kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa Tuhan itu telah memberikan kasih karunia kepada kita untuk memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan apa itu? Yaitu kesamaan dari aspek yang ditulis di dalam kitab Roma ini, bahwa sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kamu pun akan demikian juga bangkit dari kematian itu. Saudara-saudara, ada banyak yang putus asa, ada banyak yang kecewa, ada banyak yang tidak bisa melihat kehidupan mereka sebagai umat beragama. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bertumpu pada sebuah kehidupan agamawi yang hanya meletakkannya pada percaya. Padahal kepercayaan itu berpuncak pada hubungan dengan Yesus yang pernah bangkit dari antara kematian, dengan Yesus yang adalah Sang Maha Kuasa yang tetap setia hadir dan bertindak secara berdaulat untuk menyelamatkan manusia. Dan di dalam kaitannya kepada kita, Dia mau memberikan kita warisan dari kejayaan yang Dia miliki sebagai Allah yang mulia, di mana Dia adalah Tuhan kita, Raja kita, Gembala kita, Guru kita, sahabat kita, dan segala sesuatu yang kita perlu dalam hidup ini. Dia bisa mengatur segala sesuatu untuk kemudian bermuara pada sebuah keadaan di mana kita diberkati, di mana kita disembuhkan, di mana kita diselamatkan, di mana kita memiliki kejayaan seperti Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin kita tidak berputus asa sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Meskipun kita harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa daging dan nilai rasa yang kita miliki ini tidak selalu setakar dengan cara Yesus untuk memberkati kita, tidak selalu setakaran dengan cara Yesus
pada waktunya memberikan kita kemenangan dari segala sesuatu itu. Yang pasti adalah janji dari kebenaran firman Tuhan itu. Seperti Kristus kita ada. Kalau memang kita sudah menyerahkan diri kita kepada Yesus, menjadi satu dengan Dia, membaptiskan diri kita kepada Yesus Kristus, dan kita menerima pengampunan dosa, kita mengalami kematian dengan Kristus dan mengalami kebangkitan, serta akan mengalami kemuliaan dari Dia. Bapak Ibu, percayalah sekarang, terimalah Yesus di dalam imanmu dan alami kebersamaan dengan Dia, oleh karena engkau mempercayainya sebagai Tuhan, Juru Selamat, sebagai Raja, sebagai Gembala, sebagai Maha Guru yang menerangi pikiran kita untuk berubah dari pikiran-pikiran duniawi yang telah mengalami keusangan ini. Saudara-saudara, mari undang Yesus dan Roh-Nya untuk membungkus kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak terjangkau oleh segala sesuatu yang bisa merampas segala berkat, segala kuasa, segala damai sejahtera dan sukacita kegembiraan yang Dia telah janjikan untuk kita warisi dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Di perjalanan Tuhan mengawasi segala yang ada, sehingga sukacita dan kemenangan kegembiraan akan kembali hamba membawa pulang ke tempat ini untuk dibagi bagi jemaat-jemaat keluarga besar yang mereka jumpai di sana. Tidak satu pun yang kekurangan. Tuhan memberkati, dan semua acara yang mereka akan langsungkan berjalan dan berlangsung menjadi syukur bagi Tuhan, karena Engkau baik bagi mereka. Dan juga kami sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, anggota jemaat demi anggota jemaat, semua kehidupan yang beribadah di tempat ini, semua Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan kejayaan dan kemenangan. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Mereka semua menjadi sasaran dan kasih sayang-Mu yang besar dan berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Haleluya. Maka saat ini kami ambil berkat-Mu ya Tuhan, kami menerima Engkau menjadi sumber kehidupan kami. Kasih sayang dari Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus memberkati, melindungi, dan memberi engkau sukacita damai sejahtera. Maka diberkatilah engkau sepanjang pagi, siang, dan malam, pada waktu di ladang maupun di kota, pada waktu pergi dan tinggal, pada waktu datang dan pulang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Oh,